Kudus telah tercurah di tempat ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan karena anggur baru tercurah penuhi setiap umatnya. Di tempat ini urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
Kita percaya Roh Kudus udah ada di tempat ini, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab dalam firman Tuhan dikatakan, apabila Roh Kudus sudah bersama dengan kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Sebab kuasanya yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir di tempat ini. Engkau siap memberikan kemenangan. Engkau siap melawat setiap kami, Tuhan. Kuasa yang tak terbatas.
Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami percaya bahwa Engkau sudah hadir dan ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan setiap kami pagi hari ini yang ada di ruangan ini, tidak ada satupun yang tidak mengalami kemenangan daripada Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan itu pagi hari ini. Kami akan mengalami kelepasan. Kami akan mengalami kesembuhan. Kami akan mengalami pemulihan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua, sehingga kebenaran yang kami terima mengubahkan hidup kami dan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hidup kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian, dan selamat hari Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini. Dan Pentakosta bagi kita semua adalah hari dicurahkannya Roh Kudus untuk gereja Tuhan. Dan bagi kita, gereja Tuhan di akhir zaman, peran Roh Kudus sangat penting. Pentakosta ini sungguh sangat penting. Sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, maka terjadi pada masa-masa gereja Tuhan ini. Mari kita buka Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Ya, Yoel 2 ayat 28 dan 29. Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nubuatan Nabi Yoel disampaikan kurang lebih pada tahun 828 sebelum Masehi. Memberitahukan di sana bahwa Allah akan mencurahkan rohnya yang kudus. Perhatikan di sana, ke semua manusia. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi siapapun manusia yang ada di dunia ini. Tidak seperti yang saudara dan saya seringkali bayangkan bahwa Roh Kudus hanya untuk para murid atau orang-orang percaya. Tapi jelas di sini nubuatan Nabi Yoel mengatakan ke semua manusia. Tetapi pertanyaannya, mengapa kok tidak semua manusia menerima Roh Kudus Allah? Bahkan orang-orang di gereja-gereja juga masih banyak yang belum menerima Roh Kudus Allah. Karena mereka tidak sungguh-sungguh membuka hati mereka. Jadi Roh Kudus Allah itu, saya gambarkan, bayangkan, tidak sama memang. Itu sebuah hujan yang deras.
Siapapun yang ada di jalan, tempat terbuka pasti akan basah kuyup. Tapi mengapa orang itu di tengah jalan, tempat terbuka kok tidak basah kuyup? Ternyata dia pakai payung. Dan payung itu yang menghalangi hujan itu kena pada badannya dia. Dan kalau ini hujan Roh Kudus dan dia memakai payung tidak percaya, memakai payung keraguan, memakai payung yang menolak Roh Kudus karena tidak percaya, maka sesungguhnya hal ini adalah hal yang membuat dia tidak menerima Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus dikatakan di sini, Rohku ini akan dicurahkan ke atas semua manusia. Dikatakan di sana maka, berarti Roh Kudus ini yang menyebabkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itu dikatakan di sana, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara lihat di sini. Ada sesuatu hal yang ajaib, yang luar biasa, yang datangnya bukan dari kemampuan manusia, terjadi pada manusia-manusia ini ketika Roh Kudus dicurahkan. Dikatakan di sana bahwa Roh Kudus itu akan memampukan anak-anak bernubuat. Anak-anak yang terbatas pengalamannya, anak-anak yang terbatas pengetahuannya, anak-anak yang mungkin belum terlalu banyak belajar teologi dan belum terlalu paham filsafat dan sebagainya. Anak-anak yang seringkali tidak bisa memikirkan hal-hal yang jauh dari masa hidupnya dia. Tidak bisa merencanakan sesuatu yang jauh dari umur hidupnya dia. Tapi dikatakan di sini akan bernubuat. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi Roh Kudus memampukan mereka untuk bernubuat. Sehingga pada masa ini, seringkali kan kita tahu ya, anak-anak kalau bicara apa saja kadang-kadang kalau bicaranya tidak sesuai dengan logika pikiran manusia, kadang-kadang kita anggap anak-anak itu sedang berkhayal. Anak-anak itu sedang ngelamun atau sedang mengarang-arang cerita di dalam pikirannya. Tapi firman Tuhan ingatkan bahwa pada masa Roh Kudus dicurahkan, anak-anak ini akan bernubuat. Sehingga saran saya ketika anak saudara mengatakan sesuatu yang menurut saudara aneh ini anak ini. Kenapa kok tiba-tiba mengatakan begini? Dia mengatakan sesuatu yang di luar kemampuan berpikirnya. Tidak seperti biasanya. Jangan cepat-cepat saudara anggap bahwa mereka ini sedang ngelantur, sedang ngomong sesuatu yang di dalam khayalannya. Belum tentu. Mungkin juga saat itu dia sedang bernubuat tentang sesuatu hal untuk masa yang akan datang. Tapi saudara perhatikan, jangan sampai kuasa kegelapan menipu saudara melalui anak-anak saudara. Seolah-olah anak-anak ini bernubuat padahal sesungguhnya bukan. Ini juga kita perlu hati-hati. Oleh sebab itu saudara perlu memahami akan Alkitab, firman Tuhan. Nubuatan Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu yang akan datang dinubuatkan oleh Alkitab. Dan kalau anak kita bernubuat, maka nubuat tadi pasti sejalan. Mungkin tidak sama persis, tapi sejalan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oh, dikatakan di sana, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, mimpi ini kadang-kadang juga hanya bunga tidur. Mimpi ini karena sebelumnya itu, sebelum tidur tuh banyak memimpikan atau banyak melamunkan, memikirkan tentang sesuatu, maka mimpinya seperti itu gitu. Saudara kalau mau mencoba, saya seringkali coba itu sebelum tidur saya bayangkan gitu tentang sesuatu hal yang menurut saya indah gitu ya. Lalu nanti di mimpinya benar-benar adalah sedikit gitu ya. Meskipun mungkin cuma berapa detik gitu ya, tapi ada. Tapi mimpi kadang-kadang seperti itu. Tapi bagaimana sekarang orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi? Roh Kudus akan memampukan orang-orang tua ini untuk mendapat mimpi. Dan yang disebut tua di sini belum tentu umur. Tua di sini juga bisa berarti rohaninya yang dewasa, yang sudah dewasa sekali rohaninya. Dia bisa menerima dari Roh Kudus mimpi yang sifatnya pemberian Roh Kudus. Saudara masih ingat mimpinya Yusuf? Ketika Yusuf masih sangat muda, Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan akan menjadi seorang yang berkuasa, penguasa, dan itu akan terwujud ya kurang lebih 13 tahun kemudian. Jadi sesuatu hal yang akan terjadi kelak kemudian hari.
Oleh sebab itu ketika saudara bermimpi atau siapapun yang menceritakan soal mimpinya, jangan cepat-cepat menganggap bahwa itu hanya bunga tidur. Sekali lagi, mimpi yang merupakan datangnya dari Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Dan biasanya mimpi itu justru menjelaskan kepada kita tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Saya beritahukan pada saudara, pada kita semua, saya ingatkan. Ada dua kitab besar yang menceritakan soal akhir zaman. Banyak ya kitab yang menceritakan akhir zaman. Tapi dua kitab besar yang menceritakan akhir zaman. Pertama adalah Daniel. Kitab Daniel. Yang kedua adalah kitab Wahyu. Dan dua ini adalah berbeda, tetapi sejalan. Daniel melihat akhir zaman dari jangkauan yang lebih jauh, lebih lama dibandingkan dengan Wahyu. Wahyu, Yohanes sudah melihatnya dengan lebih dekat. Sehingga apa yang dilihat oleh Yohanes lebih detail dibandingkan dengan dilihat oleh Daniel. Tapi mereka sejalan, tidak bertentangan. Nah, kalau kita lihat begitu, berarti mimpi yang hari ini saudara terima sebagai mimpi yang datangnya dari Roh Kudus, atau orang lain terima yang datangnya dari Roh Kudus, itu sebetulnya adalah bagian yang lebih detail dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan yang di 2000 tahun yang lalu ditulis ini. Jadi ini dengan cara seperti itu kita bisa menguji, bisa berhati-hati. Sebab kuasa kegelapan juga bisa menipu kita melalui mimpi. Hati-hati. Kuasa kegelapan juga bisa menipu kita di sana. Dan dikatakan juga, teruna-terunamu, anak-anak muda, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Penglihatan ini tidak sama dengan mimpi. Kalau mimpi adalah bagian dari tidur. Orang itu dalam proses tidur. Tapi kalau penglihatan itu, mereka bisa melihat sesuatu dalam kondisi yang tidak tidur. Sesuatu yang dilihatnya itu belum tentu terlihat oleh orang lain. Mungkin hanya dia yang melihat. Daniel di tepi sungai Tigris, dia mendapatkan penglihatan. Bukan mimpi, penglihatan. Dia melihat. Yohanes melihat langit terbuka di kitab Wahyu. Dan di situ dia melihat bagaimana adegan yang terjadi dengan kuda putih yang keluar. Saya pernah jelaskan semua ini. Kuda merah, kuda hitam, kuda hijau pucat, dan sebagainya. Dan ini adalah satu hal yang terjadi, penglihatan. Dan penglihatan itu juga bisa merupakan jalan kuasa kegelapan menipu kita, sekali lagi. Yaitu dengan kita menghayalkan sesuatu, seolah-olah melihat. Ada banyak orang kadang-kadang melihat setan, melihat hantu, melihat gondoruo, melihat makhluk halus dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya dia tidak melihat. Dia hanya merasa melihat. Jadi dia menghayalkan. Dia menghayalkan dalam kondisi dia tidak sadar bahwa dia menghayalkan. Sehingga dia merasa melihat. Sama seperti ketika saudara mungkin mencari kunci saudara. Lalu istri saudara atau suami saudara katakan, oh itu ada di meja. Sesuatu dia tidak ada di meja. Ada kok tadi. Mungkin istri atau suami ini tidak sungguh-sungguh melihat, hanya menghayalkan bahwa itu ada di meja gitu. Jadi ini adalah satu hal yang seringkali terjadi. Tapi Roh Kudus benar-benar memberikan penglihatan ini kepada kaum muda. Kaum muda yang sesungguhnya bukan nabi. Kadang-kadang atau seringkali yang di kitab suci diceritakan nabi lah yang bisa menerima penglihatan ini. Nabi Daniel misalnya. Tapi anak-anak muda ini anak-anak muda biasa. Tapi jangan langsung kita katakan bahwa itu pasti khayalan. Belum tentu, kita uji dulu. Apakah firman Tuhan ada sesuai dengan apa yang mereka lihat. Dan apa yang mereka lihat ini merupakan bagian yang lebih detail, lebih rinci dibandingkan dengan apa yang ada di firman Tuhan. Dan ini sejalan. Ini yang kita perlu uji. Dan bahkan kita bisa bertanya kepada Tuhan tentang semua hal ini. Baik itu nubuatan, baik itu mimpi maupun penglihatan. Dan kalau saudara lihat di sini, Roh Kudus bahkan juga dikatakan di sana itu dicurahkan ke atas para hamba, ayat 29. Menunjukkan apa? Roh Kudus ini dicurahkan dengan tidak terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan sosial yang ada dalam masyarakat manusia.
Pada waktu zaman dahulu, hamba ini adalah orang yang paling tidak punya hak apa-apa. Boleh dikatakan hampir seperti budak. Hamba ini sangat rendah posisinya. Tidak punya kesempatan, tidak punya posisi, tidak ada apapun di dalam hidupnya. Dia tidak punya apa-apa, hamba ini hanya melayani. Dan pada saat itu, pada saat Roh Kudus dicurahkan, ini juga ke atas para hamba. Menunjukkan apa? Bahwa Roh Kudus, Roh Allah ini dicurahkan tidak terpengaruh pada perbedaan-perbedaan sosial. Jadi mungkin ada orang-orang yang katakanlah orang-orang yang terpandang karena hartanya, karena keturunannya, karena posisinya. Tapi ada orang juga yang rendah, yang tidak terpandang, bahkan tidak ada yang kenal dan sebagainya. Tapi Roh Kudus dicurahkan untuk semua orang. Ini untuk menyatakan semua orang. Dan tadi kalau dikatakan bahwa akan diberikan nubuatan, diberikan mimpi dan penglihatan, maka kita lihat di sini bahwa semuanya itu tentang sesuatu yang mendatang. Ya, kalau saudara lihat tadi di sana, nubuatan tentang sesuatu yang mendatang, mimpi tentang sesuatu yang akan datang, penglihatan tentang sesuatu yang akan datang. Artinya segala sesuatu yang sifatnya eskatologis. Eskatologis ini adalah sesuatu tentang masa yang akan datang, bukan saat ini. Oleh sebab itu kita perlu perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang masa yang akan datang. Alkitab ini sekali lagi ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan yang dirasakan oleh anak-anak, oleh orang-orang tua dan kaum muda ini, teruna-teruna, adalah hari ini. Saat gereja Tuhan berada di akhir zaman. Jadi harusnya jauh-jauh lebih rinci. Dan nubuatan Nabi Yoel ini ternyata digenapi pada saat hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dikatakan di sana ketika hari Pentakosta. Kenapa kok dikatakan ketika tiba hari Pentakosta? Yang dimaksud di sini adalah Pentakosta mereka Yahudi, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi merayakan sebuah hari bernama hari Pentakosta, yaitu hari raya pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Dan itu memang dirayakan oleh mereka. Dirayakan malah 1 minggu. Jadi hari raya pengucapan syukur atas hasil panen gandum mereka. Dan biasanya itu dirayakan di Bait Allah. Bait Allah adanya di Yerusalem. Sehingga orang-orang Yahudi yang berdiaspora, orang-orang Yahudi yang terpencar-pencar di tempat-tempat yang berbeda di daerah Asia Kecil, itu semua datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Tapi bukan Pentakosta seperti yang kita kenal. Pada saat itu dikatakan tiba-tiba jam 9 pagi, kurang lebih, pada hari Minggu, tanggalnya adalah tanggal 5 Juni. Tahunnya adalah tahun 29 Masehi. Jadi kurang lebih sudah 1000 tahun dibandingkan dengan zamannya Nabi Yoel menyampaikan nubuatannya. Ini adalah satu hal yang terjadi di sana. Pada saat itu, pencurahan Roh Kudus atas semua orang yang percaya. Yang saat itu berkumpul di lantai atas, tempat yang disewa oleh para murid di Yerusalem. Jumlah mereka kurang lebih 120 orang. Saudara bisa bayangkan, sebesar-besarnya ruangan juga kalau 120 orang, saya rasa padat sekali ya ruangan itu ya isinya. Jadi bukan hanya 12 murid ya, 120 orang kurang lebih yang berkumpul di sana. Saudara bisa baca itu pada Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Dikatakan 120 orang kurang lebih.
yang berkumpul di sana. Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Jadi begitu banyak orang yang ada di sana dan mereka berkumpul menantikan Roh Kudus atas perintah Tuhan Yesus. Jadi mereka dengan sengaja menantikan Roh Kudus. Mereka tidak tahu berapa hari lagi Roh Kudus akan turun. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka dipesankan, kamu jangan kemana-mana, tunggulah di Yerusalem. Nah, itulah berapa hari lagi Roh Kudus akan turun, tidak tahu mereka. Ternyata 10 hari kemudian, yaitu pada hari raya Pentakosta Yahudi. Sehingga hari pencurahan Roh Kudus ini kita sebut sebagai hari Pentakosta, hari ke-50. Sejak apa? Sejak Tuhan Yesus bangkit. Jadi sejak Tuhan Yesus bangkit, hari ke-50 adalah hari Pentakosta. Saat Roh Kudus dicurahkan pada semua orang yang percaya, bukan hanya kepada para murid. Jumlah mereka 120 orang. Ini adalah penggenapan nubuatan Nabi Yoel, yang menunjukkan bahwa pencurahan Roh Kudus ini adalah tanda masa akhir zaman sudah mulai mendekat. Jadi pada 2000 tahun yang lalu, pada tahun 29 Masehi tadi, pada saat Roh Kudus pertama kali dicurahkan dengan dahsyat luar biasa, itu tanda bahwa akhir zaman ini sudah mulai mendekat. Karena tugas Roh Kudus adalah untuk menyiapkan gereja Tuhan pada saat nanti terjadi Tuhan Yesus datang dan gereja Tuhan diangkat ke awan-awan. Jadi ini memang dipersiapkan dengan luar biasa. Dan Roh Kudus yang dicurahkan ini merupakan berkat yang luar biasa, yang hebat sekali menjelang hari kedatangan Tuhan. Jadi hari kedatangan Tuhan ini, masa akhir dari dunia dan seluruh ciptaan Tuhan ini, itu masuk ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi sebagai seorang bayi yang kemudian menjadi juru selamat kita manusia. Dan saat Roh Kudus dicurahkan, itu sudah menunjukkan bahwa ini sudah semakin dekat pada masa akhir zaman. Tapi bukan hanya itu, Roh Kudus ini berkat Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang dahsyat. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada para murid. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan Yesus bagikan kepada orang-orang, kesembuhan dan sebagainya. Tapi tidak ada berkat yang lebih besar dari berkat di mana dicurahkan Roh Kudus Tuhan. Karena Roh Kudus ini adalah Roh Kudus Allah, ada Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Ini diberikan kepada kita. Ini satu berkat yang luar biasa besarnya. Jadi kalau saudara merasa belum diberkati oleh Tuhan dan saudara sudah menerima Roh Kudus Tuhan, itu karena saudara tidak paham bahwa Roh Kudus itu adalah berkat yang sangat besar, sangat dahsyat bagi semua orang yang sudah menerimanya. Ini berkat yang luar biasa menjelang hari kedatangan Tuhan. Kita kembali ke Yoel 2 ayat 30. Yoel 2 ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ya, apa yang dikatakan ini adalah nubuatan tentang akhir zaman. Kalau saudara membuka kitab Yoel, maka ada judul di perikopnya adalah Hari Tuhan. Itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop ini, Hari Tuhan. Dan dikatakan di sana pada ayat 30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Aku ini adalah Tuhan. Tuhan itu mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Saudara perhatikan di sana. Setelah itu ada titik 2. Berarti apa? Mujizat-mujizat di langit dan di bumi itu adalah, kalau titik 2 ini boleh saya ganti dengan kata adalah, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Menurut nubuatan Nabi Yoel, selanjutnya akan terjadi mujizat Allah. Di mana? Di langit dan bumi. Berupa apa? Darah dan api dan gumpalan asap. Langit dan bumi ini bukan hanya menunjukkan langit dan bumi, bukan, tapi menunjukkan habitat manusia. Jadi yang terkena ini adalah tempat tinggal manusia. Saudara dan saya tidak tinggal di langit kan?
Saudara dan saya tidak tinggal di bawah bumi kan. Kita tinggal di antara bumi dan langit. Kita ini tinggalnya di antara bumi dan langit. Sehingga langit dan bumi menggambarkan tempat tinggal kita atau habitat manusia, tempat hidup manusia. Dan di sanalah terjadi mujizat Allah yang berupa darah, api, dan gumpalan asap. Banyak orang mentafsirkan ayat ini sebagai perang. Ada juga yang mentafsirkannya sebagai perang Harmagedon. Perang akhir, perang dunia ketiga dan sebagainya. Tapi ayat ini menyatakan bahwa ini adalah, perhatikan di sana, mujizat Allah. Jadi bukan sesuatu yang ditimbulkan oleh manusia, tapi ini mujizat Allah. Mungkin kalau mau dibandingkan dengan peristiwa kehancuran Sodom dan Gomora, mungkin akan lebih dekat, akan lebih cocok. Yaitu ini mujizat Allah. Sama seperti Sodom dan Gomora. Bukan karena ulah manusia yang merusakkan Sodom dan Gomora, tapi seperti bencana alam. Terjadi suatu bencana alam sehingga Sodom dan Gomora dihancurkan dengan batu dan belerang. Luar biasa. Mungkin sebuah gunung meletus di dekat sana, sehingga hal itu semburannya merusakkan dan menghancurkan dari kota Sodom dan Gomora ini. Tapi itu semua bukan ulah manusia. Ini adalah dikatakan, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Titik 2. Mujizatnya adalah darah, api, dan gumpalan asap. Jadi yang ada di sana, yang terjadi di sana akan terjadi bencana besar yang sehubungan dengan kematian, darah. Dan sehubungan juga dengan api ini menggambarkan kehancuran, kemusnahan. Dan yang ketiga, gumpalan-gumpalan asap menggambarkan semuanya sudah berakhir, sudah habis. Sama seperti kalau saudara melihat atau saudara diberitahukan, oh ada rumah di sana yang terbakar, gitu. Saudara lihat asap gitu, dan satu saat asapnya sudah habis. Nah, asap itu menunjukkan bahwa rumah tadi sudah habis terbakar, sudah tidak tersisa. Jadi darah di sini menggambarkan adanya bukan masalah, ada bencana besar yang hubungannya dengan kematian. Dan hubungannya juga dengan pemusnahan. Api di sana digambarkan. Api itu selalu memusnahkan. Dan yang ketiga adalah pengakhiran atau akhir dari segala sesuatu. Gumpalan-gumpalan asap. Ini akan terjadi pada hari Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi. Dan ini semua bukan ulah manusia, tetapi ini adalah mujizat Tuhan. Sehingga saya beritahukan kepada saudara, jangan saudara pernah berpikir bahwa mujizat Tuhan hanya terjadi untuk sesuatu yang baik menurut kita. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang cacat dibuat tidak cacat. Mujizat Tuhan, itu betul mujizat Tuhan. Atau bangsa Israel mau jalan melintasi Laut Kolsom terbelah, mujizat Tuhan, betul. Segala sesuatu yang baik itu juga mujizat Tuhan. Tapi ada mujizat Tuhan yang mendatangkan bencana. Karena apa? Karena murka Tuhan atas dosa. Mari kita bandingkan dengan apa yang dikatakan, dinubuatkan oleh Tuhan Yesus pada Matius 24. Mari, saudara beri tanda Yoel pasal 2. Kita nanti kembali ke sana. Kita masuk pada Matius 24 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Matius 24 ayat 29 sampai dengan 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kalau saudara membaca ayat-ayat ini, nubuatan-nubuatan ini yang Tuhan Yesus katakan, kita akan menerima sebuah pandangan yang lain
dibandingkan dengan yang biasa mungkin saudara dan saya pahami. Saya sendiri ketika minta pimpinan Tuhan untuk ayat-ayat ini, Tuhan menjelaskan kepada saya sesuatu pandangan yang mungkin berbeda dengan apa yang selama ini kita pikirkan. Mari kita lihat di sana. Dikatakan pada ayat 29, pada Matius 24 ayat 29, dikatakan segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi ada terjadi siksaan pada masa itu. Ada satu terjadi penderitaan yang luar biasa. Bagi siapa? Bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan pada saat sesudah, dikatakan segera sesudah siksaan pada masa itu, jadi jangka waktunya tidak lama. Begitu siksaan itu muncul pada gereja Tuhan, siksaan yang luar biasa pada gereja Tuhan, maka dikatakan di sana, matahari itu dikatakan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Berarti terjadi mujizat Tuhan, mujizat yang mendatangkan bencana luar biasa itu di langit, bukan di dunia. Bukan sama dengan Sodom dan Gomora. Itu terjadi di dunia. Mungkin ada gunung yang meletus di sana, tapi itu gunung di dunia. Tapi kalau ini adanya dari langit, kedahsyatan ini datangnya dari langit. Ini semua menunjukkan tetap meskipun di langit tetap merupakan suatu bencana alam. Ketika meteor bertabrakan dengan meteor yang lain, bahkan menghantam bumi, dan bumi yang kena pecahan meteor yang menurut ukuran meteor aslinya itu cukup kecil, tapi buat bumi cukup besar, itu bisa menghancurkan sebuah kota. Jadi ini sesungguhnya adalah bencana alam, kategorinya tetap kita bisa masukkan bencana alam, tapi yang terjadi di langit. Dan dikatakan di sana pada ayat 30 selanjutnya, pada waktu itu, so perhatikan sana, pada waktu itu. Jadi pada waktu ada bencana di langit tadi, pada waktu ada sesuatu yang membuat gereja Tuhan sangat menderita, langsung terjadi bencana alam di langit yang rusak luar biasa. Dan pada waktu itu bersamaan akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi, perhatikan di sini, semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Mungkin kalau dulu kita berpikir bahwa Tuhan Yesus datang itu pada saat ya kita lagi biasa-biasa gini. Pada saat kita lagi ibadah, pada saat kita lagi kerja, pada saat kita lagi di jalan, kita lagi naik mobil, atau bahkan kita naik pesawat terbang, tiba-tiba kita diangkat. Saya rasa film yang sering dibuat juga begitu ya, Left Behind kalau nggak salah filmnya seperti itu. Jadi pada saat itu orang naik mobil, orang itu diangkat ke awan-awan dan mobilnya jalan sendiri tanpa orang tadi, dan akhirnya nabrak pohon dan sebagainya gitu ya. Tapi pengangkatan itu terjadi pada saat nggak ada apa-apa, pada saat semuanya tenang, semuanya berjalan berlangsung biasa saja. Tapi ketika saya membaca ayat ini, Tuhan menjelaskan kepada saya satu bagian yang lebih rinci lagi. Dan ini yang membuat saya yakin sekali bahwa kita ini sudah masuk kepada bagian akhir dari akhir zaman. Karena semakin terinci lagi, padahal ayat ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Tapi kenapa saya kok baru membacanya dalam arti yang Tuhan tunjukkan seperti itu? Yaitu apa? Sekali lagi, terjadi penderitaan luar biasa pada gereja Tuhan, oke. Lalu terjadi bencana alam yang ada di langit, oke. Seperti yang dikatakan tadi ayat 29. Dan pada waktu itu tampaklah tanda anak manusia di mana? Di langit.
Dan bangsa di bumi, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya gereja Tuhan, tapi semua bangsa di bumi akan meratap. Meratap itu berarti menangis, meraung-raung. Dan mereka melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Kalau zaman sekarang, kita tidak perlu heran bagaimana caranya seluruh dunia bisa melihat ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kita tidak perlu heran. Karena apa? Ya, semua handphone bisa membuat videonya tentang kedatangan Tuhan itu. Orang-orang begitu banyak bisa mengirimkan akan video tadi kepada teman-temannya. Bahkan televisi juga akan bisa meliput. Dan itu semua akan disiarkan. Sehingga siapapun di muka bumi ini, kita tahu bumi kita itu bundar. Sehingga kalau dilihat di Indonesia, matahari yang dilihat di Indonesia tidak mungkin dilihat matahari itu dilihat dari Amerika Serikat yang ada di balik belahan bumi. Tapi kalau dengan cara teknologi yang zaman sekarang, saya rasa bisa dilihat semuanya. Jadi benar sekali bahwa mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang baru di sini yang ingin saya jelaskan, tekankan kepada saudara, kedatangan Tuhan Yesus bersamaan dengan tanda-tanda yang luar biasa, bencana yang ada di langit pada ayat 29. Jadi bukan dalam kondisi tenang-tenang seperti ini. Tapi semuanya itu berlangsung dalam, kalau menurut saya, hitungannya detik. Hitungannya detik. Begitu gereja Tuhan mengalami penderitaan, satu detik kemudian terjadi bencana yang luar biasa di langit. Dan itu menggemparkan karena kita bisa melihatnya. Dan kita melihat Tuhan Yesus datang. Itu hitungannya detik. Dan kalau saudara lihat selanjutnya di sana, pada ayat selanjutnya, ayat 31. Ingat dulu ya, ayat 30 ini dikatakan ya, sekali lagi ayat 30 dulu ya. Anak manusia itu datang di mana? Di atas awan-awan. Di mana? Di langit. Jadi bukan anak manusia itu Tuhan Yesus menjejakkan kaki di bumi, bukan. Jadi belum sampai Tuhan Yesus datang di bumi, baru ada di langit di awan-awan. Belum sampai menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, sesuai dengan nubuatan yang bagian yang lain dari Alkitab ini. Tuhan Yesus akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Bukan itu, bukan. Ini masih di atas, di awan-awan di langit. Belum sampai menjejakkan kaki di bumi. Tuhan Yesus datang kembali di sana, di awan-awan, bersamaan dengan kedatangan bencana alam yang terjadi tadi. Dan pada saat itu, kita baca ayat 31, dikatakan di sana, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Jadi ketika Tuhan Yesus tampil di awan-awan di langit, Tuhan Yesus segera menyuruh malaikatnya untuk meniup sangkakala. Kita tahu hal ini akan terjadi. Peniupan sangkakala ini adalah tanda bahwa gereja Tuhan akan diangkat ke awan-awan. Jadi sangkakala yang kuat nyaring bunyinya ini akan didengar oleh semua orang di semua bagian dunia ini. Dan dikatakan di sana, dan mereka, malaikat-malaikat ini, akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Perhatikan di sana. Dari ujung langit yang satu, pada langit tidak ada ujungnya, dari sisi sini dan dari sisi yang lain, dari keempat penjuru bumi, utara, selatan, barat, timur. Dari seluruh bagian dunia ini akan dikumpulkan orang-orang pilihannya. Tidak disebutkan orang Kristen loh ya. Tidak disebutkan orang Kristen. Jadi jangan punya asumsi yang salah. Tidak disebutkan orang Kristen, tapi orang-orang pilihannya. Siapakah orang-orang yang dipilih oleh Allah? Kita sudah belajar di waktu-waktu yang lalu adalah mereka yang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang sudah menebus mereka dari dosa. Itu pertama. Yang kedua adalah mereka yang hidup di dalam firman-Nya Tuhan Yesus. Itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan dalam arti kata apa? Allah kok jahat sekali ya. Kenapa orang ini dipilih, orang itu kok tidak? Allah ini kok jahat sekali? Oh enggak. Allah memilih semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Tapi masalahnya tidak semua orang mau datang memenuhi pilihan Allah.
Jadi hanya orang-orang pilihan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, dan itu artinya semua orang, tapi yang mau merespon, mau menjawab pilihan Allah ini, mau datang kepada Allah. Inilah yang akan dikumpulkan. Dikumpulkannya di mana? Ya, Tuhan Yesus kan di langit. Kumpulkannya di mana? Ya, kumpulkannya di langit. Artinya apa? Ini adalah gambaran pengangkatan gereja Tuhan. Pengangkatan gereja Tuhan yang luar biasa terjadi pada saat itu. Jadi, apa peristiwanya adalah begini. Gereja Tuhan mengalami kesengsaraan. Itu pasti. Lalu setelah itu dikatakan tadi di sana terjadi bencana alam, bencana yang luar biasa di langit bersamaan dengan langit yang dihancurkan, dan ini memberi efek kepada dunia, kepada bumi. Maka Tuhan Yesus akan turun dari surga, ada di langit di awan-awan. Dan pada saat itu Tuhan Yesus segera memerintahkan malaikat-malaikatnya meniup sangkakala dan mengumpulkan gereja Tuhan, orang-orang pilihannya dari seluruh dunia untuk diangkat menyambut Tuhan Yesus di awan-awan. Saudara bisa bayangkan sebuah gambaran yang luar biasa yang pernah digambarkan pada zaman Nuh. Bahtera itu tidak menjemput keluarga Nuh, enggak. Bahtera tidak menjemput binatang-binatang itu, dari binatang dari Afrika, binatang dari Australia, dijemput-jemput sama Bahtera, enggak. Tapi keluarga Nuh berangkat dari rumahnya, datang masuk ke dalam Bahtera. Binatang-binatang itu dari seluruh penjuru dunia datang masuk ke dalam Bahtera. Jadi apa artinya? Artinya ketika Bahtera itu ada, siap, maka tergantung free will dari masing-masing ini mau nggak masuk ke dalam Bahtera. Sekarang masalahnya Tuhan Yesus sudah datang. Di mana? Belum menginjakkan kaki di dunia, tapi sudah datang. Adanya di mana? Di langit, di awan-awan. Mau nggak kita untuk mempersiapkan diri supaya kita naik ke sana? Kita menghampiri Tuhan Yesus di sana. Bukan Tuhan Yesus yang datang menjemput kita, tapi kita yang datang menghampiri Tuhan Yesus karena kita termasuk orang-orang pilihannya. Nah, untuk itulah Roh Kudus dicurahkan menjelang akhir zaman. Kenapa? Karena Roh Kudus mempersiapkan gereja Tuhan. Konsep yang luar biasa ini tidak mungkin dipahami oleh siapapun, tidak mungkin. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa mempersiapkan dirinya sendiri supaya dia bisa termasuk orang pilihannya, pilihan Tuhan. Dia harus dipersiapkan oleh siapa? Oleh gereja Tuhan. Ini harus dipersiapkan oleh Roh Kudus Tuhan. Gereja Tuhan ini harus dipersiapkan oleh Roh Kudus Tuhan. Makanya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan, dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang memimpin saudara dan saya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk takut akan Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan, untuk tidak kehilangan iman kita, tidak kehilangan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Roh Kudus memimpin kita. Itu sebabnya kita perlu sekali mendapat pengurapan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang mempersiapkan saudara dan saya untuk menjadi orang pilihannya. Jadi inilah narasi peristiwa yang akan terjadi. Jadi jelas ya, Tuhan Yesus tidak datang dalam kondisi tenang-tenang begini. Akan ada suatu ledakan yang luar biasa, kejadian yang luar biasa di langit, dan saudara dan saya akan tahu hal itu. Dan tapi tidak pernah bisa berpikir apa-apa lagi karena sudah tinggal detik, waktunya detik. Detik itu juga Tuhan Yesus datang, detik itu juga nafiri Allah berbunyi, trompet Allah berbunyi, detik itu juga kita naik. Gereja Tuhan akan diangkat ke awan-awan. Yoel 2 ayat 31. Yoel 2 ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Seperti yang tadi sudah kita baca pada Matius 24 ayat 29. Ada suatu bencana alam, boleh dikatakan bencana alam, yang terjadi di langit.
terjadi bukan di dalam bumi, terjadi di langit. Seperti yang dikatakan pada Yoel 2 ayat 31 ini. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Saya bertanya pada saudara, perannya matahari kalau menjadi gelap gulita, apakah ada peran lagi enggak? Matahari ini adalah yang kita tunggu pada pagi hari untuk membawa terang bagi dunia kita dan hari kita yang baru. Saudara bisa bayangkan ketika saudara menunggu matahari terbit, ternyata matahari yang terbit ini gelap gulita mataharinya. Maka saudara tidak merasakan apa yang sebetulnya saudara sedang tunggu dari matahari. Bulan menjadi darah, padahal bulan ini adalah pantulan cahaya dari matahari pada malam hari. Sehingga bulan menjadi komposisi yang cantik, komposisi yang indah pada suasana malam hari dan memberi terang yang lumayan bagi dunia ini pada saat malam hari. Tapi sekarang menjadi darah. Apakah bulan itu mempunyai peran yang romantis lagi? Kalau bulan itu menjadi darah, apakah bulan yang menjadi darah ini memberikan terang yang sedikit kepada dunia? Saya rasa tidak lagi. Artinya apa? Akan ada kerusakan matahari. Ada disfungsi matahari. Ada kerusakan matahari, ini berarti apa? Kerusakan siang hari. Dan yang kedua adalah kerusakan bulan. Disfungsi dari bulan. Dan kerusakan bulan ini merupakan kerusakan malam hari. Menunjukkan apa? Kita punya waktunya kapan? Ya kalau enggak pagi atau siang ya malam ya, sore atau malam. Cuma dua kan ya. Siang malam begitu. Dan dua-dua rusak. Berarti apa? Waktu di dunia ini akan dirusakkan. Jadi bukan hanya tempat yang rusak, tapi kerusakan di dalam hal waktu. Waktu dan tempat itu rusak. Padahal kita nih hidupnya di tengah-tengah waktu dan tempat. Kita ada di tempat ini, pada hari ini, pada jam ini. Berarti kita terhubung dengan tempat dan waktu. Semuanya itu akan rusak. Dan dikatakan di sana, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi sekali lagi, hari Tuhan yang hebat dan dahsyat ini ketika Tuhan Yesus datang, itu akan diawali dengan kerusakan siang hari dan kerusakan malam hari. Ada disfungsi, tapi kita nggak perlu takut. Kenapa? Nanti dijelaskan bahwa hari Tuhan ini adalah hari yang sangat-sangat membahagiakan bagi orang-orang percaya. Kita buka Maliaki 4. Ayat 1 sampai 4. Saudara tetap beri tanda pada Yoel pasal 2. Maliaki 4. Ya, bisa buka Maliaki sebelumnya Matius. Maliaki 4 ayat 1 sampai 4. Ya. Maliaki 4 ayat 1 sampai 4. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Hari-hari Tuhan itu atau hari Tuhan itu datang, dikatakan di sana, sebagai kehancuran bagi orang fasik. Kalau kita lihat pada ayat 1. Dan hal ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat diatasi. Dunia mungkin berpikir bahwa manusia sekarang mempunyai teknologi yang sangat maju. Dengan teknologi sangat maju ini, apa sih yang tidak mungkin bagi manusia? Ternyata firman Tuhan jelaskan bahwa pada hari Tuhan itu, bahwa sesungguhnya hari itu datang, hari Tuhan menyala seperti perapian. Jadi hari Tuhan ini atas kehancuran dari langit itu mengakibatkan
Dunia ini menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah. Orang gegabah ini orang yang tidak peduli, seenak-enaknya sendiri. Dan setiap orang yang berbuat fasik. Fasik ini bukan berarti orang kafir. Orang fasik ini orang yang tahu ada Tuhan tapi tidak peduli pada Tuhan. Jadi pada saat itu sudah tidak ada orang kafir. Orang kafir semuanya sudah mendapatkan berita Injil, tapi tidak semuanya mau menerimanya. Atau bahkan ada orang-orang yang sudah menerima berita Injil tapi hidup sebagai orang fasik. Orang fasik itu orang yang tahu ada Tuhan tapi tidak peduli pada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, mungkin datang ke gereja, mengikuti khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan di YouTube dan sebagainya, tapi tidak peduli. Dengar sih dengar tapi tidak peduli. Ini adalah orang fasik. Dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti apa? Jerami. Jerami ini tidak punya daya tahan terhadap api sama sekali. Tidak digambarkan seperti batu. Batu lumayan, punya daya tahan yang kuat. Atau seperti kayu. Kayu masih lumayan. Kayu itu kalau sudah terbakar luarnya, gosong luarnya dan apinya padam, biasanya yang tengah itu tetap kuat. Itu sebabnya rumah-rumah yang dari kayu, tiang-tiang kayu, biasanya walaupun terbakar, dia tidak roboh. Berbeda dengan rumah-rumah yang dibuat dari baja misalnya. Begitu kena api, baja itu meletot, langsung roboh rumahnya seluruhnya. Itu bedanya. Jadi kayu seringkali lebih kuat. Tapi di sini tidak digambarkan kayu, tapi jerami. Jerami ini rentan sekali dengan api dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Saya perhatikan, jerami menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh apa? Bukan oleh api, tapi terbakar oleh hari yang datang itu. Berarti hari Tuhan itu benar-benar luar biasa dahsyatnya. Belum tentu api loh. Ya, beberapa waktu yang lalu saudara sepupu saya memfoto mobil yang diparkir di parkiran di, kalau tidak salah, kota Banjarmasin. Pada saat panasnya luar biasa, berapa derajat gitu ya. Panasnya luar biasa. Mobil tadi tiba-tiba terbakar sendiri. Bluk, terbakar sendiri begitu. Lagi diparkir di suatu tempat parkir di depan supermarket. Parkiran luas, kosong. Tempat parkir kosong. Cuma mobil itu aja. Duk, kebakar. Ya bukan mobilnya saudara sepupu saya. Dia punya anak di sana yang bekerja di sana. Berniaga di sana. Tapi saudara bisa lihat, tidak ada api loh. Tapi panas yang luar biasa bisa menimbulkan kebakaran. Dan ini adalah gambaran di sini. Seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Saudara akhir-akhir ini ngerasa panas nggak di Bandung? Bandung ini rasanya seringkali sekarang malam hari juga. Saya kebetulan saya tinggalnya rada di atas bukit, di atas gunung. Tetap aja panas di sana. Dan ini adalah hal yang menunjukkan bahwa memang cuaca ekstrim. Orang mengatakan begitu, cuaca ekstrim. Tapi ini belum seberapa loh, dibandingkan dengan seperti jerami yang terbakar ketika hari itu datang. Ini firman Tuhan semesta alam. Dikatakan sampai tidak ditinggalkannya apa? Akar dari jerami dan cabang dari jerami nggak ditinggalkan. Artinya total habis. Itu kehidupan orang yang gegabah dan orang yang berbuat fasik. Lalu ayat yang kedua mengatakan apa? Dari ayat 2, oke, bisa dipindahkan ayat 2, oke. Tetapi kamu yang takut akan namaku, semua orang yang tidak disebutkan loh, tetapi kamu yang Kristen, enggak. Tetapi kamu yang takut akan namaku, artinya yang benar-benar mempunyai rasa hormat dan peduli kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan karena Allah itu mengerikan, bukan, tapi karena menghormati Allah, peduli kepada Allah. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Justru semua kejadian ini akan membuat saudara dan saya tampil di dalam kebenaran. Jadi selama ini kan tidak pernah ada yang mengatakan, oh ya kamu benar. Kita benar juga dipersalahkan kan. Dicari salahnya, salah. Tapi saat itu kita akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya.
Berarti saudara mendapatkan pemulihan-pemulihan, kekuatan-kekuatan baru. Dikatakan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Anak lembu lepas kandang ini adalah anak lembu yang berjingkrak-jingkrak tadi. Menggambarkan apa? Ada energi. Ada energi yang luar biasa yang kita, saudara dan saya miliki, energi di dalam hidup kita. Orang lain yang orang fasik malah mati. Sedangkan kita malah bukan saja cuma disembuhkan, tapi kita punya energi kehidupan yang luar biasa. Roh Kudus mempersiapkan kita. Itu sebabnya mengapa ada pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, supaya memasuki masa-masa penantian hari Tuhan. Gereja Tuhan itu dipersiapkan menjadi apa? Menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kenapa orang seringkali tidak takut akan Tuhan? Karena Tuhan tidak kelihatan. Sehingga nggak usah diperdulikan lah, udahlah disingkirkan saja. Orang-orang yang menyembah Tuhan itu kelihatan menjadi orang-orang yang aneh. Sebab apa? Sebab ya Tuhan kan nggak ada. Begitu luar biasa kemungkinan terjadinya ya penyangkalan akan Allah. Minggu depan di acara The Lantern, saya akan membawakan satu topik yang penting sekali tentang bagaimana, mengapa anak-anak muda mengalami kelesuan, kelayuan dalam keimanan mereka. Tapi lebih jauh dari itu, ini tidak hanya untuk anak muda sebetulnya, tapi mengapa banyak orang meninggalkan iman Kristen? Walaupun orang itu lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, orang tuanya sangat beriman pada Allah, tapi mengapa anak-anaknya meninggalkan hal itu? Saya membandingkan dan membaca hasil-hasil riset gereja-gereja di Amerika Serikat. Mungkin tidak sama dengan kita, karena budaya mereka berbeda dengan kita. Gaya hidup mereka, orang-orang mereka tidak sama dengan kita. Tapi paling tidak, memang ini menjadi warning buat semua gereja Tuhan. Anak-anak muda yang kita lihat saat ini mungkin ada di ibadah anak, ya kebaktian anak, atau ibadah The Lantern ya, anak-anak muda. Ini belum tentu mereka akan menjadi orang-orang yang tetap beriman pada saat Tuhan Yesus datang. Masalahnya yang penting adalah pada saat Tuhan Yesus datang, apakah kita didapati ketika kita masih hidup, apakah kita didapati sebagai orang beriman atau tidak? Apakah kita didapati sebagai orang-orang yang takut akan nama Allah atau tidak? Sekarang kita aktif di gereja, bagus. Seringkali mengawalinya dengan roh. Tapi Rasul Paulus katakan, masa kamu mau mengakhirinya dengan daging? Hati-hati, kok bisa begitu ya? Kok bisa ya? Itu nanti akan saya bahas di acara The Lantern pada minggu depan. Jadi ini adalah satu hal yang sangat serius. Dan hal ini merupakan hal yang sangat penting menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita tidak bisa rileks, tidak bisa santai-santaian. Besok aja dah, ditunda-tunda. Apa kadang-kadang kan kita suka tunda-tunda kan? Besok masih bisa lah, lusa masih bisa lah. Ini nggak bisa ditunda. Kita akan kehilangan momentum pertama. Dan kita akan kehilangan momen, waktu, kesempatan yang ada kalau kita tidak mau serius dengan hal ini. Orang percaya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, itu akan menginjak-injak orang fasik. Dikatakan pada ayat selanjutnya, kita lihat dulu ayat 3. Di sana dikatakan apa pada ayat 3? Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu. Kenapa mereka jadi abu? Ya karena tadi terbakar tadi seperti jerami. Di bawah telapak kakimu. Bukan saudara sengaja menginjak itu. Tapi saudara tidak tahu bahwa ini adalah abunya orang fasik. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Perhatikan, ini dipersiapkan oleh Tuhan. Berarti ini ada dalam rencana Tuhan. Berarti ini pasti akan terjadi. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Selama ini biasanya gereja Tuhan diinjak-injak oleh orang fasik. Tapi sekarang orang fasik itu menjadi abu. Ayat 4 mengatakan di sana, dikatakan, oleh sebab itu kita perlu selalu ingat kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku. Taurat ini adalah gambaran Alkitab. Ya. Alkitab pada zaman itu, pada zaman Nabi Maleaki,
Alkitabnya itu adalah Taurat. Kalau kita sekarang ada perjanjian lama dan perjanjian baru, kita harus ingat kepada firman Tuhan pada Alkitab yang diperintahkan kepada hamba-hamba Tuhan dari sejak zaman Musa. Yakni apa? Ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Kita harus selalu ingat. Saudara tidak perlu menghafal ayatnya. Artinya bagus kalau saudara mau menghafal ayatnya, di sini alamatnya dan ayatnya bunyinya begini. Oh, sangat bagus kalau saudara menghafal. Tapi lebih jauh dari itu adalah mengingat. Mengingat itu berarti apa? Saudara selalu sadar akan firman Tuhan itu. Selalu sadar akan keberadaan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Kenapa kok bisa diingatkan? Roh Kudus yang bekerja. Maka penting sekali Roh Kudus ini bekerja dalam hidup kita, dan kita penting sekali menerima akan pengurapan Roh Kudus. Kembali ke Yoel 2. Yoel 2 ayat 32. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Pada hari Tuhan, pada saat hari Tuhan itu tiba, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berseru memanggil nama Tuhan. Dikatakan pada ayat ini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Sehingga pada saat hari Tuhan itu tiba, saudara dan saya harus berseru memanggil nama Tuhan. Karena saat itu adalah saat di mana kita menerima keselamatan. Sekarang ini kita belum menerima keselamatan. Kita sudah pasti diselamatkan. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita di atas kayu salib, menebus dosa kita. Tapi kita belum benar-benar mengalami keselamatan itu secara nyata. Tapi nanti ketika hari Tuhan itu tiba, saudara dan saya akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk berseru, Yesus Tuhan. Kita berseru memanggil namanya. Dikatakan di sini, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan yang diselamatkan, akan diselamatkan. Kita panggil Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saudara mungkin masih ingat, ada orang-orang yang di pinggiran sana pada waktu Tuhan Yesus berjalan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Dan seruan seperti ini menunjukkan apa? Bahwa kita sangat bergantung pada Yesus. Bahwa hidup kita sangat bergantung pada Yesus. Keselamatan kita hanya bergantung pada Tuhan Yesus. Makanya kita berseru, Yesus selamatkanlah aku. Atau Yesus Tuhan. Saudara dan saya akan berseru. Ini satu hal yang baru. Saya jadi membayangkan pada saat itu gereja Tuhan menderita. Tuhan menghancurkan bulan, bintang, matahari, bencana di langit. Lalu terjadi Tuhan Yesus turun ke awan-awan, dan pada saat itu nafiri Allah berbunyi, gereja Tuhan naik ke atas. Dan pada saat gereja Tuhan naik ke atas, itu bukan gereja Tuhan tuh sunyi senyap, nggak ada suaranya. Karena suara ada bencana alam itu akan membuat kita berteriak, Yesus Tuhan tolong kami, atau Yesus Tuhan selamatkan kami, atau apapun juga memanggil nama Dia. Seperti dikatakan di Yoel 2 ayat 32. Dan dikatakan gunung atau bukit Sion di Yerusalem. Itu dikatakan di sana, dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bait Allah. Gunung Sion atau Bukit Sion di Yerusalem adalah lokasi bait Allah. Menunjukkan tempat keselamatan itu adanya di dalam bait Allah. Di dalam rumah Tuhan, gereja Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir begini, nggak penting gedungnya, betul, nggak penting gedung gerejanya. Kita tidak perlu membangun gedung gereja yang, ya kalau kita punya uang membangun gedung gereja yang mewah, nggak masalah. Tapi nggak harus gedung gerejanya. Tapi gereja Tuhannya, jadi orang-orangnya yang bersekutu, betul. Tapi kalau seperti itu, Yoel 2 ayat 32 tidak menunjuk pada objek. Objeknya apa? Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Objeknya ditunjuk dengan jelas. Sebab ayat ini mau menunjukkan tentang tempat bait Allah. Yaitu tempat di mana kita
memenuhi panggilan Tuhan. Tempat di mana kita bersekutu, tempat di mana kita beribadah. Mau menunjukkan apa? Pentingnya beribadah bersama. Sekarang kita bisa live streaming ya, nggak apa-apa live streaming. Tapi sebetulnya tidak sesuai dengan Alkitab loh. Yang sesuai dengan Alkitab adalah seperti sekarang kita bersekutu bersama di sini. Inilah tempat persekutuan kita. Inilah Bukit Sion kita. Inilah Yerusalem kita. Inilah bait Allah kita. Dan dikatakan di sana, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Orang-orang yang menyambut panggilan Tuhan. Sebab semua orang dipanggil sama Tuhan. Semua orang dipanggil sama Tuhan, tapi tidak semua orang merespon panggilan itu. Itulah yang akan terlepas dari bencana hari Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus akan mengingatkan kita akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mungkin pergi dari jalur orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan ini. Dari jalur orang-orang yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Oleh sebab itu kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam mempersiapkan gerejamu, di dalam mempersiapkan diriku, Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk mengguidance aku, untuk membimbing aku, melindungi aku, memimpin aku di jalan-Mu yang benar. Puji Tuhan, amin. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu Mengubah hidupku. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa. Terima kasih karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kami semua yang mau membuka hati untuk Roh Kudus Allah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ketika kami membuka hati kami, mengundang Roh Kudus, kami pasti akan diberi Roh Kudus. Kami tidak mungkin diberi yang lain, tapi kami pasti mendapatkan Roh Kudus itu. Karena ternyata Roh Kudus sudah dicurahkan untuk semua orang. Tapi tidak semua orang menerimanya, karena tidak semua orang membuka hatinya dan mengundang Roh Kudus masuk dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Sekarang biarlah Roh-Mu yang kudus ya Allah menyiapkan kami masing-masing sebagai gereja Tuhan untuk menyambut hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan. Bukan saja kami menerima berkat yang luar biasa di hari Pentakosta ini, yaitu menerima Roh Kudus Tuhan, tapi kami menerima akan berkat Tuhan yang luar biasa pada hari Tuhan, dari hari Pentakosta menuju pada hari Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena semuanya ini sudah direncanakan sempurna dan baik oleh Allah yang sungguh mengasihi kami. Tolong kami juga ya Bapa untuk mengajak saudara-saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami untuk datang menghampiri Tuhan Yesus, untuk datang membuka hatinya bagi Roh Kudus, untuk datang menerima firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan, sehingga bersama dengan kami mereka semua akan menerima keselamatan sebagaimana kami menerima dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Gerakkan kami ya Bapa, gerakkan hati kami, berikan kepada kami kesempatan dan kemampuan untuk bisa mengajak mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, tolong Roh Kudus akan rencana kami dan keinginan hati kami ini. Bapa dalam surga, terima kasih kami ucapkan untuk hari Pentakosta menuju pada hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah setelah ibadah ini akan ada acara The Lantern yang saya bawakan juga. Acara The Lantern ini acaranya Let's Discuss. Judulnya adalah menghadapi dan menjalani kondisi yang buruk. Ya, kalau yang tadi saya katakan adalah acara The Lantern yang nanti minggu depan ya. Lalu ikutilah donor darah pada Jumat 9 September. Pendaftarannya dari sekarang. Kenapa? Karena kalau kita, nanti saya akan pastikan lagi, kalau kita sampai dengan 20 labu ya, itu nanti dilaksanakan donor darah di sini. Tapi kalau tidak sampai dengan 20 labu, kita akan ikut di tempat lain ya. Jadi daftarkan diri saudara yang akan mendonorkan darah pada Jumat 9 September 2023. Daftarkannya sekarang ya, pada Ibu Heni. Anak-anak diundang untuk mengikuti kebaktian anak on-site pada hari Minggu. Sekarang mulai dari minggu depan, maka setiap hari Minggu, termasuk minggu pertama, akan ada kebaktian anak on-site di Violet 3. Jadi tidak lagi online, semuanya on-site. Persiapkan diri kita masing-masing untuk mengikuti, mendapat berkat dari perjamuan kudus pada hari Minggu depan, 4 Juni 2023, disertai dengan penyampaian persembahan persepuluhan pada jam 8 pagi. Lalu untuk acara The Lantern minggu depan juga Let's Discuss juga
Saya akan membawakan judulnya Layunya Kerohanian Kaum Muda. Ini yang tadi saya katakan. Kerohanian kaum muda yang seringkali di awal menggebu-gebu, akhirnya menjadi layu dan akhirnya meninggalkan iman Kristen. Ini bahaya sekali. Saya akan bawakannya pada hari Minggu depan, tanggal 4 Juni 2023, jam 10:30. Ya, tapi juga ada acara Zoom-nya. Nanti kaum muda yang nanti ini juga pakai fasilitas Zoom juga bagi mereka yang tidak bisa hadir. Itu sebetulnya di Zoom itu diharapkan bagi orang-orang yang ada di luar kota sebetulnya. Kalau yang di dalam kota ya sebaiknya hadir. Ya. Sebaiknya hadir. Jangan di rumah gitu. Sebetulnya bisa dengerin Zoom, bisa ikut, tapi di rumah gitu. Jangan ya, di sini aja. Jadi fotonya juga susah. Itu kadang-kadang saudara nggak lihat ya. Itu Aldi dengan susah payah membawa foto. Orang-orang yang hadir itu di live Zoom. Ya, nikmatilah berkat Tuhan melalui Instagram, YouTube channel Tabernakel Kasih, dan sekarang ada tambahan TikTok Tabernakel Kasih. Saudara bisa minta ininya ID-nya pada Ibu Heni ya. Nanti Ibu Heni akan kirimkan tiga-tiganya ini semuanya. Dan semua ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bawalah keluarga, teman, kenalan kita untuk bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan di setiap acara GPKDI Tabernakel Kasih. Dan saya undang bagi kita semua untuk memahami firman Tuhan lebih dalam lagi lewat Zoom pada setiap hari Jumat, yaitu memahami ayat-ayat Alkitab setiap Jumat jam 7 malam. Ya, salah satu hal yang membuat orang itu akhirnya, ini salah satu saja saya bocorkan sedikit, hal yang membuat orang itu akhirnya meninggalkan kekristenan karena mereka ternyata punya banyak sekali pertanyaan tentang Alkitab, tentang iman mereka, dan tidak ada yang memberi jawaban. Nah, di gereja kita ada fasilitas acara memahami ayat-ayat Alkitab. Saudara boleh bertanya apa saja tentang firman Tuhan, tentang iman, tentang segala kebingungan, apapun juga. Sehingga saudara akan mendapatkan penjelasan yang benar dari firman Tuhan. Sehingga tidak digunakan kesempatan itu oleh setan iblis, kuasa kegelapan, membuat rasanya kekristenan kok seperti ini ya. Akhirnya mereka keluar dan meninggalkan kekristenan. Ini tiap Jumat jam 7 malam. Luangkan waktu saudara 2 jam saja kok. Dan itu juga saudara boleh hanya pakai baju rapih, di atasnya bagian bawahnya nggak usah rapih juga nggak masalah. Yang penting kan Zoom nggak kelihatan ya kan. Tapi nyalakanlah video supaya saya bisa lihat bahwa ada orang yang ikut gitu. Lalu jangan lupa santai bersama kata setiap hari Rabu melalui Zoom. Santai bersama anak-anak, kebaktian anak ini Tabernakel melalui Zoom pada hari Rabu jam 7 malam setiap Rabu. Ya, ini penting juga karena keimanan anak-anak ini sudah diisi saja masih bisa hilang, apalagi belum diisi gitu. Ya, jadi kita perlu perhatikan ini. Bukan generasi untuk menggantikan pemimpin di gereja saja, tapi sesungguhnya ini adalah untuk pertumbuhan iman mereka sendiri. Jangan sampai mereka terhilang di tengah jalan. Dan banyak sekali kesaksian, bahkan hamba-hamba Tuhan meninggalkan kekristenan. Wah, parah sekali, sudah jadi hamba Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah banyak orang diselamatkan melalui khotbah-khotbahnya. Dia malah pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Sangat ironis. Itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati. Ya, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang hadir di tempat ini dapat memberikan persembahan melalui kantong-kantong yang akan diedarkan. Dan bagi jemaat yang mengikuti melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita memberi dengan hati sukacita. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Karyamu mempesonaku, kau
Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu sudah mengubahkan hidup kami dan akan terus mengubahkan hidup kami, mempersiapkan hidup kami untuk terus menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa dalam surga, berkati secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Andri yang sudah melayani kami, yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua di dalam setiap aspek bagian kehidupan hamba-Mu, dalam pergumulan, dalam segala hal. Tuhan sendiri akan memberikan jawaban tepat pada waktunya, dan Engkau terus mengurapi dan memakai hamba-Mu dengan luar biasa lagi. Ya Bapa, terima kasih, kami berdoa buat persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sendiri akan memberkati dengan berlimpah kali ganda di dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam bisnis mereka, dan apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas yang lain. Jika kami ada yang pulang ke rumah atau akan pergi ke suatu tempat, kami mohon terus perlindungan daripada Tuhan. Kami mohon tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan pertolongan bagi kami sehingga sampai ke rumah atau sampai di tempat tujuan di kemana kami pergi dengan selamat dan tanpa kurang suatu apapun. Pagi hari ini kami teringat jemaat-jemaat yang mungkin sedang berada dalam kondisi yang kurang sehat, sedang terganggu kesehatannya, sedang sakit, sedang mengalami sesuatu yang tidak baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Allah sendiri Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan mereka sehingga mereka mengalami kesehatan yang prima, mereka mengalami kesembuhan yang baru di dalam Tuhan. Yang sedang berbeban berat, yang sedang bergumul menantikan jawaban doa daripada Tuhan, kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong bukain jalan, Tuhan tolong jawab tempat pada waktunya Tuhan setiap doa-doa mereka. Berikan mereka terus pengharapan, kuatkan iman mereka di dalam pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini. Dan kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan tolong mereka, dan mereka akan mengalami sesuatu keajaiban dan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan terus gereja kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri akan terus memberkati gereja ini dan terus memakai gereja ini dan melimpahkan dan membawa banyak orang untuk terus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan pulang, dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, kami mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajahnya dan mencurahkan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa memberkati engkau dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dan berkat jasmani akan memenuhi seluruh kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hikmat kebijaksanaan akan menyertai akal budimu, pikiranmu. Kemanapun engkau melangkah akan disertai oleh Tuhan. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.